Halo semuanya, di video kali ini aku ditemenin sama seseorang yang sangat spesial, yaitu salah satu member BookTube ID yang dari bacaan-bacaannya kelihatannya sangat-sangat-sangat cinta sama segala macam romance. Dan di kesempatan kali ini kita mau ngomongin sebuah buku karangan Colleen Hoover yang judulnya It Ends With Us. Bukunya tentang apa? Silakan ada dijelaskan. Oke, makasih Kak Krisan. Jadi di buku It End With Us ini tuh menceritakan tentang satu orang perempuan yang bernama Lily. Dia itu terjebak dengan toxic relationship yang apa ya namanya, abusive abusive atau kalau bahasa Indonesianya KDRT gitu, kekerasan dalam rumah tangga. Dan sebenarnya di buku ini lebih banyak lagi ceritanya, lebih dalam lagi dijelaskan tentang hal-hal itu. Jadi dibaca aja sendiri kalau penasaran. Tapi kita bakalan ngomongin bukunya, jadi mungkin bakalan tahu tentang apa, nanti lihat aja di video ini. Karena kita akan membahas beberapa discussion questions, akan aku cantumkan link sumber questionsnya di description box. Jadi mungkin akan ada keceplosan sedikit spoiler, tapi ya udahlah ya, soalnya kita nggak mungkin membahas pertanyaan-pertanyaan ini tanpa spoiler. Jadi benar seperti kata Nada, It Ends With Us tuh ceritanya adalah tentang seorang perempuan usia 23 tahun namanya Lily Bloom. Dia dulu datang dari keluarga yang abusif juga. Jadi papahnya Lily itu dulu suka mukulin mamahnya. Dan di awal cerita ini, papahnya Lily baru aja meninggal. Dan karena ini novel romance ya, jadi ada dua orang tokoh cowok di cerita ini. Yang pertama itu Ryle, seorang dokter bedah yang to be true ya. Udah pintar, berduit, ganteng. Terus ada juga cinta pertamanya Lily namanya Atlas. Nah, ini kita langsung masuk aja ke pertanyaannya. Lily Bloom uncomplimentary eulogy for her abusive father. Was Lily right to give the kind of eulogy she did? What might you have done? What kind of eulogy might you have given had you been in Lily's shoes? Or perhaps you have been in her shoes. Ini Lily itu tadinya nggak mau ya, dia nggak mau memberikan eulogy untuk ayahnya karena dia benci sama ayahnya yang abusive sama ibunya. Tapi ibunya itu bisa dibilang kayaknya selama mereka menikah itu ya terima-terima aja dengan kelakuan abusive papahnya Lily, dan ya tetap ingin Lily itu memberikan eulogy. Ibunya itu bilang ke Lily, kamu nggak usah mikir banyak-banyak, cukup sebutin aja 5 hal baik tentang papa kamu di pemakaman ini. Dan Lily itu begitu dia maju ke mimbar, dia nge-freeze. Jadi dia nggak nge-freeze, dia lebih tepatnya dia memilih untuk diam karena dia tidak bisa menemukan hal baik tentang papahnya itu. Nah, pertanyaan yang tadi, apakah tepat menurut Nada kalau Lily itu ya melakukan hal seperti itu, apakah itu right? Kalau menurut aku pribadi gitu ya, keputusan Lily untuk mau ajak ke depan gitu, ngomongin tentang bapaknya, tentang ayahnya yang udah meninggal ini, dan terus tiba-tiba nge-freeze atau dalam artian dia itu diem kan, nggak ngomong lanjut, itu tuh menurut aku udah pilihan yang bijak banget, karena pertama, dia tuh nggak ngebohong kan di depan orang-orang banyak, dan yang kedua, dia tuh nggak milih buat ngebongkar aib keluarganya sendiri gitu. Jadi menurut aku ini udah bijak banget keputusan Lily pas waktu di atas mimbar itu udah paling bijak. Kalau misalnya kamu jadi Lily, kira-kira apakah kamu akan melakukan hal yang sama? Oh iya, bakalan ngelakuin hal yang sama. Kalau aku tipe orang yang akan menolak maju ke depan. Aku nggak akan mau ngasih eulogi untuk orang yang aku benci. Mungkin ya, tapi nggak tahu juga sih kalau benar kejadian. Lalu yang pertanyaan kedua, why is Lily hesitant at first to involve with Ryle? It is his name. Is it just too damn perfect to be true? Or is there something else that makes her hold back initially? Kalau menurut aku mungkin karena kesan awal yang yang Lily lihat di dalam diri Ryle pas waktu di Rutov itu gening, yang si Ryle-nya kan mukul-mukulin apa nendang-nendangin apa ya itu, meja atau kursi ya? Kursi taman ya kayaknya ya. Di situ kan bikin dia jadi ingat sama ayahnya kan, yang nggak bisa nahan emosi gitu. Jadi mungkin dari situ dia udah punya tanda-tanda gitu bagaimana si Ryle ini bakalan jadi orang ke depannya. Terus terlalu kerasa tubuh bitru itu tadi loh, si Ryle-nya udah ganteng, terus kelihatan beruang gitu kan orangnya. Terus ternyata dokter juga. Mungkin dari situ dia ngerasa nggak mungkin gitu orang ini, apalagi cuma ngajak ONS doang kan.
di awal. Waktu pertama kali mereka ketemu, Langsung ngajak aja, main tapi doang. Lily-nya nolak kan karena dia nggak mau punya hubungan yang seperti itu. Dia kalau berhubungan sama cowok tuh harus serius. Jadi itu yang membuat Lily ragu kali ya untuk apa ya, untuk berhubungan lebih lanjut sama Ral karena mereka menginginkan kedua hal yang Yang berbeda. berbeda. Pertanyaan yang ketiga, uh, let's talk about Atlas and Lily's young relationship. What drew them together and what happens when they reconnect in Boston? Ini Atlas tokoh favoritnya Nada. Boleh Yeah. diceritakan, Nat? Siapa sih Atlas ini? Gimana asal-usulnya sampai dia bisa terlibat dengan Lily dan masuk ke cerita ini? Jadi waktu itu pas waktu masih SMA ya, Lily masih kelas 1 SMA dan Atlas ini masih kelas 3 SMA. Di belakang rumah Lily itu ada satu buah rumah kosong yang nggak ada orangnya, udah lama banget nggak ada orangnya, jadi udah berdebu, udah ditutupin sama kain-kain kayak gitu. Nah tiba-tiba suatu malam Lily ngeliat tuh dari jendela kamarnya tuh langsung kan ke rumah kosong itu, terus ngeliat ada satu orang laki-laki masuk ke dalam rumah itu. Dikirainnya cuman kayak untuk berteduh aja, tapi ternyata orang itu tuh selalu ada seterusnya dan ditelaah-telah lagi ternyata laki-laki itu sekolahnya juga di sekolah yang sama dengan Lily. Nah, dari situ dia mulai ngeliat tuh setiap hari, setiap malam kan ada orang itu. Terus tiba-tiba mulai tuh ngerasa kayak, wah kesian nih orang ini harus dikasih makan, harus dikasih minum. Menurut aku, cerita cinta antara Lily dan Atlas ini sangat murni, pure gitu. Karena mereka tuh ketemu di saat-saat yang dua-duanya tuh lagi down, lagi di bawah-bawahnya. Pertama, Atlas tuh lagi nggak ada rumah, lagi nggak punya siapa-siapa, nggak punya, bahkan makanan aja tuh selalu dikasih sama Lily kan. Mandi aja numpang ke rumahnya Lily. Jadi kayak udah ada satu cowok nih, Atlas tuh jadi orang yang nggak punya apa-apa banget, terus tiba-tiba dia ketemu sama Lily dan bisa dibilang Lily itu kayak penyelamat hidupnya Atlas gitu. Jadi mereka tuh sama-sama lagi down. Ya Atlas lagi down bener-bener literally nggak punya apa-apa. Terus ketemu sama Lily yang punya kehidupan keluarga yang kasihan gitu ya. Ada abusif keluarganya, ngelihat orang tuanya selalu ngelihat ibunya, terutama ibunya selalu diasarin, dipukul, ditendang, dikasarin lah intinya sama bapaknya sendiri. Terus Atlas tuh ngerti dengan keadaan Lily. Jadi mereka tuh saling saling support. Saling support, saling memahami satu sama lain. Dan hebatnya tuh di antara mereka, di tengah-tengah itu, di tengah-tengah masalah yang lagi mereka hadapi masing-masing, mereka tuh bisa saling jatuh cinta gitu. Jadi menurut aku itu tuh benar-benar vibe cinta pertamanya itu kerasa banget. Terutama cintanya Lily ke Atlas ya, karena ini kan dari point of view-nya Lily. Jadi aku tuh ikut bareng jatuh cinta sama Atlas gara-gara Lily gitu. Jadi setelah cinta pertama Lily dan Atlas itu ada suatu kejadian yang bikin mereka terpaksa berpisah kan ya. Terus di cerita ini waktu Lily udah usia 23 tahun mereka ketemu lagi. Jadi di saat Lily sudah bisa dibilang sudah membuka hati untuk trial gitu kan, tiba-tiba ketemu Atlas. Terus segala memori, segala perasaan yang udah dia simpan gitu rapat-rapat kembali lagi gitu. Rasa banget. Apalagi pas waktu lihat Atlasnya udah berubah dari yang dulu kayak gitu penampilannya sampai sekarang yang udah mulai terawat. Dan menurut aku Boston ini tuh benar-benar hal yang penting untuk keduanya gitu karena ternyata masih ternyata Kak. Ternyata. Oh iya, everything is better in Boston ya. Iya. Terus itu Jadi gini, kalau kalian belum tahu ceritanya, jadi awalnya Lily ini punya rumah di daerah Maine, kalau nggak salah di daerah Maine. Papahnya itu jadi mayor atau wali kota. Dan Atlas ini kan ya satu daerah ya. Dia kan tinggal di rumah kosong di belakang rumahnya Lily. Wah, gimana ceritanya sampai Atlas bisa tinggal di rumah kosong? Jadi intinya ibunya Atlas nikah lagi, terus Atlas itu nggak akur sama ayah tirinya, dia diusir dari rumah, dia nggak bisa balik, dan ya terpaksa dia tinggal di situ. Terus sebelum akhirnya berpisah sama Lily, Atlas ini ngasih Lily magnet kulkas ya Nat ya.
magnet kulkas, tulisannya Better in Boston. Jadi Atlas ini berencana pindah ke Boston karena kebetulan pamannya juga tinggal di Boston, dan Atlas ini beranggapan bahwa ya tinggal di Maine itu kan dia tinggal di rumah kosong terus nggak punya siapa-siapa, jadi dia yakin nanti di Boston semua akan lebih baik gitu, Better in Boston. Dan apa Nat nama restorannya Atlas? Oh jadi Atlas ini begitu ketemu lagi sama Lily kan dia ternyata udah jadi pemilik restoran. Nama restorannya apa Nat? Aduh, aku lupa. Itulah yang Better in Boston. Better in Boston. BOB bukan? BIB. Better in Boston. Oh iya, BIB. Ya, BIB. Ternyata itu ternyata nama restorannya itu Bibs. BIB apostrofi S. Ternyata Bibs itu adalah Better in Boston. Iya. Jadi makin emang so sweet banget sih. Yeah. Ada satu scene di novel ini, pertama kalinya Ral bersikap kasar sama Lily itu waktu mereka lagi masak ya. Mereka lagi masak, Lily lagi masak, terus ya gitu lah mereka saling flirting, akhirnya mereka pindah ke tempat tidur, terus tahu-tahu masakannya gosong. Ral itu mau menyelamatkan masakan yang gosong itu, tapi dia lupa pakai sarung tangan. Jadi begitu megang wadah masakan di oven, tangannya luka bakar. Terus ya isi masakan tuh berserakan di lantai, dan Lily tuh anggap itu konyol banget, makanya dia ngetawain Atlas, ngetawain Ryle, ya ampun. Dia ngetawain Ryle. Terus dia nyamperin Ryle, dan tahu-tahu karena Ryle itu panik, dia bilang dia panik karena tangannya itu kan asetnya sangat berharga. Dia mau operasi, hari Senin itu dia mau operasi, terus dia tiba-tiba dorong Lily. Sampai Lily kebentur kulkas ya kayaknya ya. Iya, harus dijahit nggak sih itu? Sampai Lily berdarah lah pokoknya. Kalau yang itu enggak, tapi hanya diperban aja. Hanya ada luka tapi hanya ditutup aja. Terus Ryle juga kan tangannya luka. Nah, terus setelah itu mereka kan main ke Bibs kan, mereka itu. Dan di situ Atlas tuh ngelihat Lily dalam keadaan ada luka di sini. Terus Ryle itu ada luka di tangan. Jadi Atlas itu langsung menyimpulkan Lily ini korban KDRT. Dan terus ujung-ujungnya karena itu begitu Lily pamit ke WC sama Atlas kan diikutin ke WC terus dikunci pintunya dari dalam. Terus mereka diskusi gitulah. Intinya Atlas itu bilang, kamu kok jadi kayak mamahmu, nasibmu kayak jadi kayak mamahmu. Kalau ada apa-apa kamu bisa hubungin aku. Terus tapi si Lily tuh malah ngebela Ryle, dia bilang enggak, ini enggak seperti yang kamu pikir, ini hanya kecelakaan. Nah udah intinya Lily itu pamit, dan terus gitu dia ternyata ada si Ryle di balik pintu. Akhirnya tertangkap basah mereka berdua, terus terjadi agak sedikit baku hantam ya. Ya gitulah. Jadi waktu mereka reconnect di Boston, ketemu lagi di Boston juga ada beberapa drama, dan itu baru permulaan yang tadi itu. Kalau kalian baca novelnya, greget banget lah ngelihat dinamika hubungannya Lily, Ryle, dan Atlas itu. Terus pertanyaan keempat ya, Nat ya. Okay. Why did you marry Ryle after having rediscovered Atlas, and especially after witnessing Ryle's displays of anger? Understandable. What would you have advised had she asked? Kenapa ya Lily setuju nikah sama Ryle gitu kan ya mungkin ya Kak? Kalau menurut aku sih di sini karena Lily itu berhasil dibuat jatuh cinta sama Ryle, karena perjuangan Ryle buat dapetin Lily juga sampai waktu itu, ingat nggak sih Kak yang ngebelin satu-satu apartemennya? Oh iya. Cuman untuk tahu di mana Lily. Iya. Kayak perjuangannya Ryle juga kelihatan gitu di sini kalau dia tuh emang benar-benar suka sama Lily sampai ngasih bunga ya kan, pelanggan pertamanya Lily gitu. Jadi menurut aku di situ Ryle bisa dapetin hatinya Lily, terus Lily jadi jatuh cinta gitu kan sama Ryle. Dan walaupun udah ketemu sama Atlas, tapi kan pas waktu ketemu sama Atlas tuh Atlas udah bilang duluan kalau dia udah punya gadis lain gitu kan. Jadi Lily mungkin bukan mundur sama Atlas gitu kan. Jadi dia lebih milih Ryle. Terus kalau misalkan kenapa tetap nikahin Ryle walaupun udah ngelihat gitu kan kalau Ryle tuh nggak bisa nahan emosinya. Menurut aku karena itu loh yang tadi itu Kak. Jadi karena si Lily-nya ngerasa kalau itu adalah sebuah kesalahan, jadi dia tuh bermain dengan pikirannya sendiri. Kayak
uh, wah ini Rael kasar nih, tapi dia juga nyanggah, oh enggak, mungkin ini cuma kecelakaan, oh iya, coba aja kalau aku enggak ketawa, mungkin enggak kayak gini, coba aja kalau aku enggak ini, aku enggak gitu loh. Kayak main what if gitu. Jadi kayak, padahal kenyataannya di situ Rael kasar, tapi Lily tuh nyanggah itu dengan berbagai banyak hal, mungkin enggak ini, mungkin enggak itu. Terus kayak ditambah lagi sama ini, sama permintaan maafnya Rael yang terlihat meyakinkan gitu. Minta maaf Kak. Jadi iya ada so sweet banget Lily. Cara dia minta maafnya itu. Jadi mungkin itu alasan kenapa Lily akhirnya tetap nikah sama Rael. Misalnya Lily ini ada dan minta nasihat sama Nada, kira-kira kamu bakal kasih nasihat apa? Kalau aku pribadi, aku nggak akan ngasih nasihat, Kak. Nggak bisa ya? Nggak bisa, karena mau dikasih nasihat segimanapun juga, karena nggak akan mempan gitu. Yang rasain perasaan cinta itu kan Lily, jadi pasti Lilynya juga bakalan nge-reviews lagi saran-saran aku gitu. Orang saran dirinya sendiri yang dia tahu itu salah, dia tetap nggak ngakuin kalau itu salah kan. Jadi mau dikasih tahu segimana dia tolak juga ya. Pasti bakalan nggak akan diterima sama Lily. Jadi ya udah, mending nggak usah ngasih saran aja. Aku setuju sama Nada. Kenapa Lily itu akhirnya memutuskan mau menikah sama Ral. Pertama itu Lily ini kayak di love bombing, jadi apa ya, benar-benar dihujani dengan cinta yang habis-habisan. Terus di luar sikap kasarnya itu ya Ral kalau lagi nggak kasar dia ya baik, super baik, super banget, manis. sweet Cara dia minta maaf juga benar-benar bisa meluluhkan hati, sweet banget. Jadi susah gitu untuk menolak kayak gitu. Terus tapi kalau apa ya, kalau dia minta nasihat sama aku, kebetulan aku jadi curcol ya, aku juga pernah ada di posisi seperti Lily ya. Teman-temanku ngomong nasihat apapun itu semuanya mental, dan aku selalu bikin pembelaan, enggak kok, dia tuh enggak seperti itu, dia tuh kayak gitu karena dia tuh sayang, dia peduli sama aku. Tapi kalau ya karena aku udah mengalami hal seperti itu, kalau ada yang minta nasihat ke aku, ya aku bakal cerita sih, aku bakal cerita seperti ini kalau aku pernah ada di posisi kayak gitu, dan ternyata meskipun sakit, lebih baik dilepaskan di awal. Oke, ini pertanyaan terakhir aku untuk Nada. Coba Nada, bagi Nada ini apa sih hal yang paling disuka dan paling gak disuka dari cerita ini? Wah, pertanyaannya. Hal yang paling aku suka dari novel ini, bisa dibilang aku suka banget dengan karakter Atlas, terus suka dengan kisah cinta Lily dengan Atlas, udah gitu aku juga suka dengan perkembangan karakter dari Lily itu sendiri, dari awalnya dia sering nyangga, sering apa, terus dia akhirnya memberanikan diri buat cerita ke ibunya, di mana ibunya itu adalah orang yang emang merasakan, emang orang yang mengalami KDRT, terus keputusannya di akhir juga aku suka banget. Aku suka. Itu bagus banget. Aku mau meneteskan air mata, tapi lagi baca itu aku sambil di tempat kerja, jadi ditahan-tahan. Itu bikin nangis banget. Aku nangis banget itu. Tapi nangisnya tuh nangis lega karena ya ampun Lily. Iya. Terus aku tuh suka gimana caranya di buku ini tuh ketika baca, waktu Lily cerita tentang Atlas, dia jatuh cinta sama Atlas, aku juga ikutan jatuh cinta sama Atlas. Waktu dia jatuh cinta sama Rael, aku juga ikut jatuh cinta sama Rael. Demikian juga waktu pas Lily sakit hati gitu, Lily jatuh, aku juga ngerasa sakit kayak gitu loh. Jadi benar-benar penulis tuh jago banget mainin karakter Lily, terus bikin ngerasa aku juga adalah Lily di cerita itu ketika membaca. Aku suka banget. Terus juga ada pelajaran-pelajaran juga kan tentang KDRT itu sendiri, bagaimana hal apa yang terjadi sebenarnya dari sebuah hubungan KDRT atau sebuah hubungan yang tidak baik, yang ternyata kalau dilihat dari luar itu nggak bisa semata-mata langsung ngejudge, kenapa nggak tinggalin dia doang, kenapa nggak tinggalin dia aja gitu. Tapi ternyata di dalam itu banyak konflik batin yang dirasain Lily gitu, dirasain orang-orang yang mungkin terjebak juga dalam toxic relationship. Jadi benar-benar wah, ternyata kayak gini ya aslinya tuh, nggak segampang itu, nggak semudah itu dari luar kelihatannya. Terus juga bikin aku punya prinsip sendiri gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya aku ketemu orang yang kayak gini, aku tuh udah tahu aku tuh harus ngapain.
semoga aja nggak ketemu kan, tapi amit-amitnya ketemu, aku tuh udah tahu gitu gimana endingnya tuh nggak akan bener kayak gitu gitulah Kak. Jadi ini benar-benar kayak terlihat sangat real, jadi aku suka banget sama novel ini. Kalau nggak sukanya aku kayaknya nggak ada yang nggak aku suka deh, kecuali sikap Ryle yang kasar kalau lagi marah, mirip banget sama ayahnya gitu. Mungkin itu aja ya. Itu aja sikapnya Ryle yang kasar. Soalnya kalau sikapnya Lily itu benar-benar aku suka malah walaupun Lily kayak dibantah, tapi aku suka karena aku jadi tahu gitu, apa yang dirasain sama orang yang terjebak di toxic relationship gitu. Kalau misalkan dipikir-pikir juga ya Kak, kalau misalkan Ryle enggak kasar, ya nggak akan rame novelnya gitu. Ini nggak ada yang nggak aku suka Kak. Aku suka banget sama novel, benar-benar suka. Bagian yang paling aku suka itu banyak ya, sebenarnya mirip sama Nada. Cuma kalau aku paling suka itu cara dia menggambarkan konflik batin orang yang KDRT, yang jadi korban KDRT. Terus sama waktu Lily ketemu sama ibunya itu kan, Lily ada bilang, atau ibunya bilang ke Lily kalau kita semakin lama kita terjebak dalam hubungan yang abusif, akan semakin sulit untuk keluar, karena semakin sering perilaku kasar itu terjadi, kita akan semakin menoleransinya, ya kan? Iya, benar banget. Dia cerita waktu sama pengalaman sama papahnya itu, ya kan? Waktu pertama kali itu hanya dipukul kalau nggak salah, yang kedua ditendang, ketiga dipukulin, ini digebukin gitu, terus yang keempat hanya ditampar. Dan ibunya ini malah jadi mikir, aku hanya enggaknya aku nggak digebukin kayak waktu itu, ya udah aku memilih untuk bertahan. Nah itu menurutku ya sangat itu realistis banget sih, itu bener banget kayak gitu tuh. Setuju Kak, setuju banget. Kalau yang aku kurang suka itu ini sih, menurut aku responnya Ryle begitu Lily memutuskan untuk nggak mau sama dia lagi. Kan ada kan momen-momen waktu Lily udah bilang ke Ryle, oke, aku nggak mau, terus aku butuh waktu untuk berpikir apakah kita akan berpisah atau lanjut, ya kan? Di akhir-akhir kan ada itu, dan itu menghormati keputusannya Lily di situ. Sebenarnya sih bagus sih, Ryle menghormati keputusan Lily, cuma apa ya, mungkin lebih drama lagi kalau misalnya ada baku hantam lebih lanjut antara Ryle sama Atlas. Karena biasanya ya kalau orang yang udah abusive kayak gitu, sulit loh bagi dia untuk bisa menghargai keputusan orang. Cuma kebetulan mungkin Ryle ini abusive-nya yang agak masih ada sisi baiknya lah gitu. Tapi biasanya kalau suami-suami yang abusive gitu, istrinya mau pergi dari dia tuh nggak akan semudah itu dilepaskan. Setuju banget. Aku juga menunggu baku hantam antara Ryle dan Atlas, tapi ternyata tidak terjadi. Tidak terjadi. Oke. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, karena kalau ngomongin novel ini, ya novel romance dengan dua tokoh cowok yang ganteng tapi punya masalahnya masing-masing, tapi apa ya, bikin kita jadi fangirl mereka. Masih akan ada pembahasan selanjutnya di channelnya Nada. Jadi sampai sini dulu. Thanks for watching, but please follow, subscribe Nada's channel and hit the notification bell so that you can know when Nada upload the second part of this video. Thanks for watching. Bye-bye. Bye-bye.